Shalom. Wah, baru berapa orang nih suaranya? Shalom. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Sumber Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiada yang lain Tuhan selain daripada Engkau. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan mempermuliakan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, menguatkan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Malaikat-malaikatmu ada Tuhan di sekeliling kami. Kami anak-anakmu Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan kami, karena Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau fokus dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang kami puja. Mari sembah Dia. Kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian, naikkan ucapan syukur Engkau, sebab sampai selamanya kasih setianya. Kami mengundang-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, kuasa-Mu Kau curahkan di tengah kami. Kebangkitan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, membuat kami anak-anak-Mu berkuasa dalam nama Yesus. Kami pujikan Syikirara Tuhan, Kau mengurapi kami semua Tuhan yang hadir pagi hari ini. Saya undang jemaat dulu bangkit berdiri, naikkan sembah-Mu bagi Dia. Oh, haleluya. Segenap kekuatan kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kau yang bertata di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Buat Raja di atas segala raja, Yesus. Kami puji, kami sembah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan pusat di dalam kehidupan kami. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami.
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji demi kata-Mu, sembah dan puji demi kata-Mu, sembah dan puji demi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji demi kata-Mu, sembah dan puji demi kata-Mu, sembah dan puji demi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji demi kata-Mu, sembah dan puji demi kata-Mu, sembah dan puji demi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji demi kata-Mu, sembah dan puji demi kata-Mu, sembah dan puji demi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Terimalah sembah pujian kami Tuhan, sebab Kau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Yesus Tuhan,
Biarlah kemuliaan-Mu turun di tengah kami. Kami permuliakan Kau Tuhan di tempat kudus-Mu. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Ditinggikan dan dipuji. Mulialah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Kaulah Tuhan yang mulia. Nyanyi dan Soraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Ku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Ku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Saudara boleh keluar dari tempat dudukmu, kasih salam
Minimal ya berapa orang? Kita mau menari bagi Tuhan. Udah ya, nggak ada yang lewat ya, kasih salamnya ya. Oh masih ada. Haleluya. Yesus pokok dan kita apa? Caranya. Haleluya. Hey. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Aku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus cintalah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Aku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Aku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus cintalah indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Tuhan dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Kau Tuhanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Kau Rajaku. Hanya
kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Betapa Tuhan mengasihi kita. Amin. Betapa kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan adalah kehidupan bagi kami. Haleluya. Kami mau andalkan Engkau Tuhan di hari-hari yang semakin sulit Tuhan, menurut dunia Tuhan, harapan hilang. Tetapi kami mau andalkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Saudara, di dalam kehidupan manusia, dalam satu hari orang membutuhkan air 1,5 sampai 2,5 liter. Kalau saya tidak minum air, maka tanpa sadar saya merasa tubuh saya tidak baik-baik saja. Tenggorokan saya kering dan saya merasa lemas. Istri saya seringkali melihat rupanya air minum yang saya bawa ke kantor tidak diminum habis. Dan saya memang dalam satu hari itu saya sibuk sekali, meeting sini, meeting sana. Saya harus pergi ke proyek dan sebagainya, sampai saya lupa minum, saudara. Tetapi apakah kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan seperti rusa, seperti tubuh kita yang harus minum. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Itulah firman yang menyegarkan. Itulah firman yang membuat roh kita kembali bertumbuh. Kalau saya sadar saya kurang minum, maka saya buru-buru minum dalam porsi yang lebih banyak. Tetapi saudara, kalau minumnya terlambat, udah sulit. Tubuhnya udah terlanjur terganggu. Maka mulailah panas dalam, mulailah gangguan-gangguan karena minumnya telat. Pagi hari ini kita mau bilang sama Tuhan bahwa Engkau itu seperti air yang aku harus minum. Bahwa semakin aku minum air itu, maka tubuhku, jiwaku dan rohku semakin dekat dengan Engkau.
semakin disegarkan. Saudara mau larut dalam kesedihan, itu adalah pilihan. Saudara mau larut dalam marah, itu adalah pilihan. Tetapi pagi hari ini kalau saudara larut di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, itu adalah keputusan yang paling tepat. Karena tubuh kita disegarkan, roh kita disegarkan. Mari kita nyatakan kerinduan hati kita. Saudara-saudara yang sudah kering, saudara sudah lama tidak berdoa, saudara sudah lama tidak berharap, iman itu menjadi pudar. Mari saudara datang, nyatakan kepada Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Jiwaku, rohku perlu Engkau Tuhan. Segarkan aku Tuhan. Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, lebih siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Katakan kepada Yesus, Engkau yang kami andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari sembah Dia.
Sembah Tuhan. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berbicaralah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami umat-Mu jemaat GBI Peniel siap mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, urapilah kami, urapilah hamba-Mu, agar kami benar-benar mengerti, memahami, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Sudah duduk ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Judul firman Tuhan hari ini berjudul Kelahiran Kembali, Gerbang Menuju Kerajaan Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul pemberitaan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Elohim tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam nats pembacaan kita pagi hari ini, di sini Yesus sedang berdialog, membicarakan mengenai kelahiran kembali kepada Nikodemus.
Nikodemus itu adalah seorang ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Jadi malam-malam dia datang kepada Yesus, lalu mereka mengadakan percakapan, ya, dialog. Dan di sini Yesus membicarakan tentang kelahiran kembali. Adalah cara untuk melihat dan masuk kerajaan Tuhan. Jadi Yesus mengatakan kelahiran kembali itu adalah salah satu-satunya cara atau melihat masuk kerajaan sorga. Yesus di sini menjelaskan bahwa kerajaan sorga, kerajaan Tuhan bukanlah peristiwa jasmani, tetapi kelahiran kembali dari dari air dan roh. Di sini Tuhan Yesus mau Nikodemus mengalami kelahiran kembali supaya Nikodemus dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, mengenai kelahiran kembali, ini juga merupakan pesan penting bagi kita. Karena kelahiran kembali itu menentukan kita masuk kerajaan sorga atau tidak. Ya, bagi yang mau merindukan masuk ke dalam kerajaan sorga, maka pesan firman Tuhan hari ini sama seperti pesan Tuhan kepada Nikodemus, supaya kita pun mengalami kelahiran kembali. Karena kelahiran kembali adalah gerbang, cara untuk kita masuk ke dalam sorga. Kelahiran kembali adalah kelahiran baru. Ya, sama ya pengertiannya. Adalah sangat penting untuk masuk ke dalam kerajaan sorga atau tidak. Karena kelahiran kembali harus kita pahami dan alami dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita benar-benar merindukan kerajaan sorga, maka kelahiran kembali itu harus kita pahami dengan benar-benar dan kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Kelahiran kembali adalah gerbang menuju kerajaan Tuhan. Yang jadi pertanyaannya hari ini yang akan kita renungkan bersama, bagaimana kelahiran kembali dapat menuju kerajaan Tuhan? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita menemukan 4 cara supaya kita dapat mengalami kelahiran kembali dan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Gak ada yang bilang amin. Cuman saya doang kali yang mau ya. Masih pengen hidup di dunia. Jangan, kita cuman transit di sini. Ya, paling kita ya 60, 80 tahun, paling kuat ada yang 100 tahun, setelah itu kita check out. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Ya, kita bukan warga kerajaan dunia. Maka salah satu hal yang sangat penting adalah kita harus mengalami kelahiran kembali. Nah, cara yang pertama, dengan menyadari pentingnya kelahiran kembali atau kelahiran baru. Ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang pertama yang mesti kita pahami, mengapa kita harus menyadari pentingnya, perlunya
kelahiran kembali itu atau lahir baru itu adalah yang pertama, kita menyadari bahwa kita sudah mati karena dosa. Kita sebelum menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kita telah mati karena dosa. Dosa-dosa kita itu membuat kita hidup di dalam kematian. Coba kita baca, ini saya teringat saja ayatnya, Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi alasan pertama kita memahami pentingnya perlunya kelahiran kembali, karena kita dahulu sudah mati karena dosa-dosa kita. Dilatar belakangi oleh godaan iblis dan keinginan daging, sehingga manusia mengalami kematian jasmani dan kematian rohani. Kalau kita baca Kejadian pasal 3, baru masuk pasal yang keempat, umur manusia itu sudah dihitung oleh Tuhan. Jadi kita mengalami kematian jasmani, kematian rohani. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maka kematian jasmani dan kematian rohani itu menjadi bagian hidup kita. Maka disinilah pentingnya kita mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru oleh karena dosa-dosa kita, kematian yang kita alami karena perbuatan dan pelanggaran dosa-dosa kita. Ini alasan yang pertama, supaya kita betul-betul mengalami kelahiran kembali, karena dosa-dosa dan pelanggaran itu membuat kita menjadi mati rohani. Maka kematian rohani itu perlu diperbaharui, perlu diganti, perlu diganti seluruhnya supaya kita mengalami kelahiran kembali dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang kedua, alasan yang kedua, kerajaan Tuhan itu bukanlah kerajaan duniawi, tetapi kerajaan rohani. Maka segala bentuk dosa-dosa yang menyebabkan kita mati karena dosa-dosa itu perlu diganti, mengalami kelahiran baru. Maka dikatakan di sini, ya, ayat yang ke-6, saya ulang ya. Kok malah lompat? Yohanes 3 ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, mati, mengalami kematian yang kekal. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bicara kerajaan sorga, bukan bicara kerajaan daging. Kerajaan sorga adalah kerajaan rohani. Maka kita harus mengalami kelahiran kembali secara rohani supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita masih berpikir, cara berlaku kita masih duniawi, maka hari ini kita harus menyadari perlunya mengalami kelahiran kembali.
Disinilah pentingnya kita perlu mengalami kelahiran kembali melalui air dan roh. Roh di sini huruf besar, lupa bikin yang besar ya. Karena yang pertama, karena kita telah mati karena dosa. Yang kedua, karena kerajaan Tuhan itu bukan berbicara kerajaan duniawi atau hal-hal yang daging. Ayat yang kelima, apa yang jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi kalau hidup kita masih duniawi, hidup kita masih kedagingan, ya, untung tadi malam nggak ada daging ya, makanan kami, ya, karena kalau makan daging bisa kedagingan. Tapi kalau hidup kita masih daging, nggak cocok. Kalau istilah sistem itu denial, ditolak. Ya, ditolak, masuk kerajaan sorga, oh masih hidup daging si daulat ini, masih hidup duniawi, ditolak. Nggak cocok, harus masuk lagi, mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali di dalam Tuhan. Jadi ini penting, kita mesti memahami ini perlu. Ya, jangan duit aja yang perlu sih duit, tapi ini lebih penting dan lebih perlu bagi kehidupan kita di masa yang akan datang, kehidupan kekal. Kita ngomong kita akan mengalami kehidupan yang kekal, tetapi kita masih hidup secara duniawi, ya. Saya pernah jelaskan di sini. Ada 4 tipe manusia ya. Manusia jasmani, manusia duniawi, manusia setani, dan manusia rohani. Ya, mungkin tahapnya ya mula-mula kita manusia jasmani. Tapi jangan tambah lebih parah jadi manusia duniawi. Lalu tambah lebih parah kita menjadi manusia setani. Tetapi kita harus mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali, sehingga kita menjadi manusia rohani. Ya, tahu manusia setani? Senang lihat orang susah dia lihat orang senang. Itu setan. Ya, setan itu. Kalau kita seperti itu, wah ada orang yang berhasil, nggak senang kita. Paling dari korupsi. Paling nyontek. Hati-hati, kita bisa jadi manusia setani. Karena setan begitu, nggak senang lihat rumah tangga yang rukun, harmonis, begitu ya. Nggak senang. Maka kita perlu memahami ini, agar kita mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu tidak hanya sekedar kita mengalami baptisan air. Baptisan air tidak menentukan seseorang itu mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali. Mungkin dia sebelumnya menjadi orang Kristen kering. Setelah dia dibaptis menjadi orang Kristen basah. Cuman sekedar itu doang karena kena air. Tapi tidak mengalami kelahiran kembali yang dari roh. Nah, ini saya akan jelaskan di bagian yang kedua. Bagaimana kita mengalami kelahiran kembali menuju gerbang kerajaan sorga?
Yang kedua, dengan kita memahami makna. Tadi memahami perlu. Sekarang memahami maknanya. Kelahiran baru itu, kelahiran kembali. Coba kita baca Roma 8, tapi saya nggak baca ayat yang keseluruhnya ya. Roma 8, nanti Bapak Ibu baca ayat yang 1 sampai 15. Tapi selanjutnya nanti saya akan baca di ayat yang lompat-lompat saja. Di ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Lalu ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oke, balik ke slide. Kelahiran baru adalah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang tadi saya katakan. Kelahiran baru itu tidak hanya sekedar mengalami baptisan air, tetapi yang sesungguhnya yang benar adalah pembaharuan selanjutnya dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati orang percaya. Tadi ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup. Ayat yang ke-9, kamu harus hidup di dalam roh. Dan ayat yang ke-10, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kelahiran baru itu bukan kita melakukan ajaran agama, bukan. Bukan kita mengalami perubahan intelektual, bukan. Tetapi kita mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kita nggak bisa melakukan sesuatu perubahan di dalam diri kita. Misalnya tadi yang jalannya gayanya begini jadi begini. Nah, itu bukan orang yang lahir baru. Yang tadi pakaiannya sobek-sobek jadi pakaiannya ketutup, bukan. Lahir baru itu bukan penampilan. Bukan penampilan lahiriah. Karena itu bisa menipu. Tetapi kelahiran baru itu adalah kelahiran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Hari ini saya banyak baca ayat ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya. Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. Orang yang mengalami kelahiran kembali, rohnya, itu orangnya yang selalu suka berbuat yang benar. Tidak suka berbuat dosa. Maka orang yang lahir dari Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dia otomatis berubah di dalam kehidupannya. Yang dulu suka berbuat dosa, sekarang tidak suka berbuat dosa. Itu orang yang mengalami kelahiran baru. Ya, jangan cuman beda kering dan basah doang. Tapi benar-benar ada suatu perubahan di dalam dirinya. Secara total.
Ya. Kembali ke slide. Ada ayat yang lebih mantap lagi Bapak Ibu. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Kita sesungguhnya diperanakan oleh Tuhan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Dan inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Jadi makna kelahiran baru adalah pembaharuan, ya. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kembali ke slide. Ini penting ya Bapak Ibu. Ini fondasi penting. Supaya kita mengoreksi kembali kelahiran baru kita. Apakah kita benar-benar mengalami kelahiran baru? Atau cuman karena namanya diganti jadi nama baptis, kan ada ya orang ya. Nama baptisnya beda dengan nama akte kelahirannya. Kelahiran kembali, ini yang kedua, makna yang kedua, akan membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Manusia yang lama telah berlalu, sesungguhnya manusia yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Ada suatu cerita Bapak Ibu, seorang kaya dia ingin membeli tanah. Ya, ia ingin membuat pabrik. Lalu dia ketemu tanah yang cocok. Ya. Tanah yang cocok untuk dia beli supaya dia mau bikin pabrik. Dia ketemu sama orangnya, dia deal harganya, dan orang yang punya tanah ini sungguh bersyukur, ya, karena dia dapat duit yang lebih besar dari harga tanah. Dia bayar 2 kali, bisa mungkin istilahnya 2 kali NJOP, karena tempatnya strategis, tempatnya bagus, usaha pabriknya pasti akan maju. Dia lihat, ya, dia seneng tuh, seneng banget, ya. Saking dia seneng, di tengah-tengah tanahnya itu ada gubuk kecil, jelek banget, kumuh banget, ya. Lalu dia saking senangnya gubuk kecilnya itu dia rapihin, dia bagusin, dia pugar, ya, dia ganti dengan gubuk yang lebih baik, lebih bagus, gitu. Ya, lalu yang udah beli ini, orang kaya ini mau ketemu lagi sama orangnya. Dia cari-cari rumahnya, kayaknya kemarin di sekitar sini, karena dia patokannya gubuk yang kecil itu, yang jelek itu. Yang jelek itu dia patokannya itu. Tapi kok lihat, kok nggak ada ya gubuk yang kecil yang jelek itu. Dia cari, dia muter-muter, nggak ketemu. Akhirnya dia sadar, oh ini pas titiknya ini. Akhirnya dia datang, waduh Pak, saya udah cari-cari rumah Bapak, tanah Bapak. Kenapa Pak diganti? Rumahnya yang kecil ini, rumah yang gubuknya ini diganti. Ya biar Bapak seneng.
Enggak, saya nggak perlu gubuk-gubuk yang ini. Saya akan ratakan ini semua untuk dijadiin pabrik, dipugar semuanya. Saya nggak perlu ini dipercantik, dibagus. Sampai saya bingung itu cari itu tempat Bapak gara-gara Bapak. Begitu juga ya, pembaharuan oleh Roh Kudus itu pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan Roh Kudus dari atas kepada kita, mengalami keseluruhan kehidupan kita diperbaharui. Bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena hasil kita mau memperbaiki diri, bukan. Tetapi karena Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam diri kita. Amin. Ya. Jadi hati-hati dengan ajaran-ajaran yang mengatakan keselamatan itu, ya, kelahiran baru itu adalah usaha kita. Bukan. Usaha kita, kata kitab Yeremia ya, itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Percuma. Usaha kita untuk kita melakukan sesuatu di dalam diri kita, perubahan di dalam diri kita, tanpa karya Roh Kudus melalui kelahiran kembali, itu akan sia-sia. Seperti orang yang tadi. Maka kita perlu menyadari dan selanjutnya kita meresponinya. Yang ketiga, dengan meresponi kelahiran kembali. Kolose 2 ayat yang ke-7. Setelah kita memahami perlu, ya, lalu kita melihat ini suatu makna arti yang penting di dalam diri kita melalui karya Roh Kudus, maka hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kembali ke slide. Sadari bahwa kita adalah orang berdosa dan bertobat. Berhenti berbuat dosa, berbalik kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dengan percaya dan beriman kepada Yesus, mempercayai Tuhan sepenuhnya, satu-satunya yang dapat kita andalkan. Dan bertumbuh di dalam Yesus. Bertumbuh di dalam anugerah, bertumbuh di dalam doa, bertumbuh di dalam persekutuan. Ya, persekutuan. Ya, ada kaum ibu, kaum bapak, remaja, sekolah minggu. Kita harus bertumbuh di dalam persekutuan. Bertumbuh di dalam pelayanan. Itu adalah respon kita ketika kita mengalami kelahiran kembali. Jadi hari ini kita belajar kelahiran kembali, gerbang menuju kerajaan Tuhan. Bagaimanakah itu? Dengan memahami perlunya kelahiran kembali, dengan memahami makna kelahiran kembali, dengan meresponi kelahiran kembali dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Be strong. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku percaya Kau penuh
jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, sebab Kau Tuhan yang besar, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat. Haleluya, kami Tuhan. Oh, haleluya. Ku rindu curahan kuasa-Mu, ku rindu lawatan-Mu nyata dalam hidupku. Pulihkanlah haleluya kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Biarlah kami mengalami terus-menerus kelahiran kembali. Hari ini kami mengalami kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus. Berbicaralah terus di hati kami ya Tuhan, karena kami manusia lemah, manusia tidak berdaya ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus memperbaharui kehidupan kami terus-menerus. Kami perlu Engkau Tuhan. Banyak masalah, godaan, tekanan-tekanan hidup. Kami perlu Engkau Tuhan Roh Kudus mengerjakan terus kehidupan kami, membentuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami umat-Mu, inilah saya hamba-Mu.
Tolonglah kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mau meresponinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau bertumbuh di dalam Tuhan melalui doa, persekutuan, pelayanan, dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan. Amin. Haleluya. Saudara diberkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Kita akan bertumbuh terus di dalam Dia dan menuju ke arah Dia. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Para pelayan, harap maju ke depan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau sudah menyerahkan anak-Mu untuk keselamatan kami. Maka tidak ada satupun Tuhan yang tidak Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Di dalam kehidupan kami hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau membuka tingkap-tingkap di langit. Bahkan Engkau Tuhan memberikan kami berkat yang berkelimpahan Tuhan. Sampai kami Tuhan kewalahan Tuhan. Kami tidak bisa menampung lagi. Itu sebabnya Tuhan kami suka untuk memberi Tuhan kepada saudara-saudara kami juga. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Yang percaya katakan amin, haleluya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberikan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya, shalom. Firman hari ini agak berat ya. Soalnya ini sedikit doktrinal ya, jadi emang agak berat. Tapi saya percaya Bapak Ibu bisa menangkap pesan firman hari ini. Betapa pentingnya kelahiran baru untuk kita sebagai orang percaya, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Untuk WL dan singers, hari ini kita oleh Pak Cecep dibawa ke lagu-lagu ya tempo dulu ya, bernostalgia. Saya jadi semangat tadi karena waktu nyanyi lagu itu saya ingat masih jadi guru sekolah minggu. Ya, saya langsung otomatis itu saya langsung ikut gerakan ya. Iya, puji Tuhan. Juga terima kasih untuk tim musik atau imam musik yang juga sudah melayani hari ini. Tim
multimedia, penyambut jemaat, juga pelayan pundi-pundi, para pendoa syafaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pelayanan. Apakah hari ini ada yang pertama kali datang? Daya, semua orang lama. Ya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Oh ya, tadi itu pengumuman. Jadi mulai kemarin, jadi setiap minggu ketiga ada persekutuan kaum pria, ya. Jadi bukan hanya kaum bapak, kaum pria yang merasa pria. Bukan hanya bapak-bapak yang merasa pria boleh ikut. Siapapun yang merasa pria boleh ikut, ya. Tadi malam sudah dilaksanakan untuk yang pertama kali, ya, perdana di Geraha Raya wanita di rumah Ibu Sugeng, ya, Tante Sugeng. Lalu di kaum prianya di rumah Bapak rohani kita, rumah Om Halim, ya. Luar biasa, puji Tuhan, dan semua penuh sukacita diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Kembali kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, ya Bapa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, penuh rahmat dan anugerah. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu, berfellowship dengan saudara-saudara kami, dan tentu bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang datang hari ini sudah berjumpa dan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, sebab tempat ini adalah Peniel, tempat di mana Tuhan hadir. Di sini ada wajah Tuhan yang selalu menyinarkan, selalu menghadapkan wajahnya itu kepada kami. Bahkan ketika kami masuk ruangan ini, Tuhan sudah melihat kami dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Dan di sini ada telinga Tuhan yang selalu mendengar seruan kami. Bahkan doa kami yang tidak terucapkan pun karena mungkin terlalu berat. Anak-anak-Mu mengalami pergumulan sampai mereka tidak bisa mengucapkan doanya, tetapi tetap Engkau mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami, sudah memimpin, memberkati dan mengurapi ibadah kami. Kami merasakan hadirat Tuhan, mulai kami masuk dalam pujian dan penyembahan, dan ketika Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami dilawat oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daulat Tambunan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memakai beliau Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang-orang percaya tidak cukup kami untuk dibaptis dengan air, tidak cukup kami mengaku dengan mulut kami, tetapi kami perlu dilahirkan baru oleh Roh. Terima kasih Tuhan, biar ini akan Tuhan menolong kami untuk kami terus hidup bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam karakter, sehingga setiap hari Tuhan karakter kami semakin diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih, berkati istri, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan sebagai seorang dosen, berkati juga pelayanan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik WL, singers, oh Tuhan, imam-imam musik, tim multimedia,
penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina remaja. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang sudah dengan tulus hati Tuhan untuk melayani Engkau. Berkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah seturut kekayaan dan rahmat-Mu di dalam Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan, kami percaya juga Tuhan, mereka sudah bertemu dan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka hari ini, sehingga Tuhan ketika mereka pulang tidak sama dengan waktu mereka datang. Yang sakit menjadi sembuh, yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan kalau ada di antara mereka sedang mengalami putus asa, mereka akan mengalami pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan, memberkati mereka, memberkati pekerjaan, usaha. Oh Tuhan, apapun daya upaya mereka, biar Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu dengan berlimpah-limpah. Anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan, hari ini dimanapun mereka berada, Kau tahu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan mereka juga dalam anugerah Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati mereka. Kalau ada di antara mereka yang tidak bisa hadir karena sakit, karena mengalami kelemahan fisik, Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan dengan sempurna, sehingga mereka sembuh kembali dan mereka kembali beribadah bersama-sama dengan kami pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, memberkati Tuhan pelayanan-pelayanan yang ada di tempat kami, baik pelayanan sekolah minggu, remaja, pelayanan kaum wanita, pelayanan kaum pria, pemuridan. Oh Tuhan, memberkati semua pelayanan-pelayanan ada pada kami, termasuk juga pelayanan ibadah raya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga, kami berdoa untuk Bapa rohani kami, Om Halim dan Tante Tuhan, Ibu rohani kami. Tuhan memberkati terus dan terus memberi kesehatan yang prima kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu tetap bisa melayani Tuhan dengan maksimal ya Tuhan. Berkati anak-anak, mantu-mantu yang ada di Sydney. Tuhan menggembalakan mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang Tuhan kasih dan yang kami kasihi. Tuhan, ada banyak hal yang terjadi di Indonesia ini. Oh Tuhan, negara kami tidak sedang baik-baik saja Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua anggota kabinet. Biar mereka Tuhan berikan hikmat, akal budi, supaya bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan juga kemakmuran. Kami berdoa untuk perdamaian di Timur Tengah ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong supaya di Timur Tengah terjadi perdamaian Tuhan, tidak lagi ada perang, sehingga Tuhan tidak berpengaruh dengan ekonomi global ya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan akan menolong baik Israel, Amerika maupun Iran untuk mereka sepakat berdamai ya Tuhan. Tapi kami juga percaya apapun yang terjadi di sana tidak kebetulan, tapi itu adalah jam waktu Tuhan untuk kami melihat bahwa sesungguhnya hari-hari akhir itu semakin mendekat. Semakin dekat Tuhan, sehingga biarlah kami terus siap sedia, karena kami tidak tahu kapan itu akan datang. Terima kasih Bapa. Kalau semua selesai, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Mara bahaya, celaka, bahkan maut, kami tolak, batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab Dia menghadapkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Buka hati dan juga arahkan hati kepada Dia. Haleluya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa rahmat berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Mashiach, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu memimpin, menyertai dan mengurapi engkau, menuntun engkau dari kekudusan kepada kekudusan, dari kebenaran kepada kebenaran, mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin